Pelaku industri makanan dan minuman di tanah air yang tergabung dalam wadah gabungan perusahaan makanan dan minuman Indonesia (GAPMI) memberikan apresiasi atas ditandatanganinya kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement of Reciprocal Trade antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Ya, pemirsa, pelaku industri makanan dan minuman di tanah air memberikan apresiasi atas ditandatanganinya kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Namun demikian, putusan Mahkamah Agung Amerika yang menganulir kebijakan tarif resiprokal menjadi tantangan baru bagi industri mami nasional. Pelaku industri makanan dan minuman di tanah air yang tergabung dalam wadah gabungan perusahaan makanan dan minuman Indonesia (GAPMI) memberikan apresiasi atas ditandatanganinya kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement of Reciprocal Trade antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. GAPMI, seperti dikutip media, menilai hasil negosiasi panjang antara kedua negara tersebut dapat memperkuat daya saing produk dan menjaga keberlanjutan industri makanan dan minuman di dalam negeri. Ketua Umum GAPMI ADS Lukman mengatakan bagi sektor makanan dan minuman, kepastian tersebut juga sangat bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan pasokan bahan baku industri, terutama untuk bahan baku tertentu yang hingga saat ini belum sepenuhnya tersedia atau belum dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan demikian, negosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan alternatif sumber bahan baku industri yang dibutuhkan, sehingga mendukung keberlangsungan produksi dari industri pangan hilir, menjaga realisasi investasi, serta memastikan penyerapan tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri makanan dan minuman, termasuk menjaga daya beli masyarakat. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, ekspansi bisnis industri makanan dan minuman pasca kesepakatan dagang RI dan Amerika Serikat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak ADS Lukman, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI), kemudian juga sudah bergabung Maulana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Adi, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Kabar baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bulana, apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik Mas Pras, Pak Adi, apa kabar? Baik. Ya, Bulana. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, langsung saja kita ke Pak Adi nih. Bagaimana GAPMI melihat peluang ekspansi industri makanan dan minuman Indonesia setelah tercapainya kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, meskipun kita tahu juga ada langkah dari Supreme Court begitu ya di Amerika Serikat begitu yang menganulir kebijakan resiprokal dari Presiden Trump ini, Pak Adi. Oke, baik Mas Pras. Jadi kalau kita lihat, pertama tentunya kami sebagai pelaku industri mengapresiasi upaya pemerintah, Presiden Prabowo bersama Menko Perekonomian dan seluruh jajarannya untuk terus berupaya keras menegosiasikan, dan akhirnya ada kesepakatan ART yang ditandatangani yang lalu tanggal 19 kemarin dengan tarif yang sedikit lebih baik dibandingkan negara tetangga kita antara lain Vietnam, meskipun sama dengan Thailand dan lain sebagainya, tapi paling tidak kita ada sedikit lebih baik. Dan sebetulnya bagi industri makanan dan minuman ada peluang-peluang bagus yang kita dapatkan karena beberapa komoditi beserta produk turunannya itu mendapatkan tarif 0% untuk masuk ke Amerika. Karena pada prinsipnya Indonesia Amerika itu untuk industri agro dan pangan sebetulnya saling komplementari. Kita membutuhkan beberapa komoditi dari Amerika seperti gandum, susu, daging, kedelai, jagung, dan lain sebagainya. Tapi Amerika butuh dari Indonesia juga seperti palm oil, cocoa, kopi, seafood, dan beberapa komoditi-komoditi pertanian lainnya. Jadi saya kira Indonesia Amerika itu sebetulnya tidak ada yang dipertentangkan karena kita saling komplementari. Inilah kesempatan kita bisa mendapatkan beberapa tarif 0% untuk masuk ke sana, dan tentunya ini sangat lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga kita, terutama pesaing-pesaing di negara tetangga kita. Seperti itu, Mas Baik, Pras. Pak Adi. Terakhir pemerintah menyatakan bahwa kita mengikuti arahan 15% begitu untuk tarif resiprokal Indonesia yang sudah disampaikan oleh Menko Erlangga. Ini bagaimana? Iya,
Karena gini, sebetulnya pada waktu itu kan secara umum 19% dengan pengecualian beberapa 0% ya. Ya. Tapi setelah Mahkamah Supreme Court-nya membatalkan dan ini memang kewenangan Presiden itu sampai 15%. Namun demikian kita ingin mendorong pemerintah untuk segera menegosiasikan kembali itu Oke. antara 10 sampai 15% itu mana yang akan diterapkan. Jadi ini yang menurut kami perlu segera dipastikan agar bisa ada kepastian hukum. Dan juga sebetulnya masih ada jeda 90 hari ya untuk entry into force ya. Jadi sebetulnya ini yang kesempatan inilah yang kita harus bisa realisasikan, dan termasuk sebetulnya seluruh jajaran di Indonesia maupun di Amerika untuk bisa meratifikasi ini sehingga bisa segera diimplementasikan. Itu yang menurut Oke. kami perlu dipercepat ya. Kalau Baik. bisa tidak 90 hari akan lebih bagus gitu. Oke, nah Bulana, lantas dari sisi Anda bagaimana helikopter view lah menyikapi kondisi saat ini putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, kemudian juga dengan kondisi saat ini yang sedang berkembang juga di kawasan global begitu, seperti apa Anda melihatnya? Ya, Mas Pras, terima kasih. Tadi masukan yang disampaikan oleh Pak Adi ya, terkait bahwa industri makanan minuman khususnya itu mendapat banyak artinya kebaikan gitu ya, dari penetapan tarif, kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika. Nah, di sisi lain juga kan import beberapa bahan baku juga masuk ke Indonesia dengan 0% juga. Yang Indonesia ke Amerika yang baru mungkin kena antara yang tadi, walaupun beberapa juga akan ada 0%. Jadi dengan harga bahan baku yang relatif secara tadi tarifnya 0% seperti gandum, tadi juga sudah disebut jagung, mungkin juga susu tadi ya, untuk bahan makanan, bahan baku makanan minuman, ini mestinya bisa membantu menekan biaya produksi. Nah, ini mungkin Pak Adi nanti bisa menyampaikan apakah semata-mata itu bisa menekan biaya produksi, karena kan secara teoritis harga bahan baku yang turun karena efek dari tarif yang 0% ke Indonesia ini, bahan bakunya tadi mestinya bisa menekan biaya produksi. Walaupun kita paham tentunya dalam cost of production dari produksi makanan minuman tidak semata-mata dari bahan baku, tetapi juga ada faktor-faktor yang lain, faktor tenaga kerja, termasuk juga high cost ekonomi. Ini yang sering kita sering diskusikan ya Mas Pras ya, terkait dengan high cost ekonomi. Nah, inflasi ini tentunya akan baik, tentunya kalau terkait terutama untuk bahan makanan yang non proses, seperti misalnya kalau kedelai nanti bisa masuk menjadi bahan baku tempe gitu ya, bahan baku tahu, bahan baku kecap yang dibutuhkan banyak oleh masyarakat kita. Sebagian besar kita memang masih makan tempe juga. Nah, ini tentunya akan membantu mengurangi tekanan inflasi dari sisi bahan makanan. Oke. Nah, ini yang satu sisi ya, dari satu sisi keuntungan dari tadi adanya kesepakatan tarif ini, dan untuk bahan baku yang masuk ke Indonesia 0%. Nah, namun juga kita juga harus hati-hati nih, khususnya mungkin di industri yang proses food seperti yang Pak Adi dan teman-teman di GAPMI ini, karena bisa jadi nanti makanan-makanan jadi dari Amerika juga masuk. Nah, di sini yang saya belum tahu nih, apakah makanan-makanan proses food dari Amerika yang masuk ke Indonesia itu juga dikenakan biaya masuk 0% ke Indonesia. Karena pasar Indonesia itu besar, 280 juta orang. Nah, ini tentunya juga menjadi market yang diharapkan oleh pelaku usaha di Amerika. Nah, kalau kita lihat data dari kegiatan impor Indonesia yang banyak ya dari Amerika, itu sebagian besar lebih banyak sebetulnya dari sisi permesinan, Mas Pras. Permesinan, kemudian apa ya namanya, yang sifatnya sebetulnya saat ini ya belum banyak dari sisi makanan jadi ya, terutama nih permesinan. Nah, biji buah ya, ini tadi yang termasuk diantaranya gandum, jagung gitu ya. Nah, permesinan yang paling banyak, dan alat-alat elektronik atau mesin-mesin yang dibutuhkan di pabrik-pabrik. Nah, kalau kemudian pelaku usaha di Amerika melihat bahwa Indonesia ini potensi pasar yang besar, ke depannya barangkali juga akan ada persaingan yang meningkat, khususnya untuk proses food tadi, yang bisa berasal dari tadi Amerika. Nah, sampai saat ini saya belum dapat ya informasi terkait bahwa kalau yang proses food masuk ke Indonesia itu berapa persen. Apakah
ada kesepakatan yang lain. Tapi kalau yang bahan baku tadi sebetulnya ada keuntungan kita karena Oke. 0%. Kalau Baik. bahan bakunya murah, mudah-mudahan ya harga makanan jadi seperti tempe Iya. ya yang membutuhkan banyak kedelai dari Amerika itu bisa menekan harga di tingkat konsumen dan artinya tentu inflasinya Oke. akan relatif aman lah. Gitu Mas Baik, baik. Pras Kita dari akan lihat aspek makronya. Presiden Trump juga bersikukuh sebenarnya ya dengan tarif resiprokal begitu. Apakah nanti kita akan menerapkan yang 19% ataupun 15% seperti yang sudah dinyatakan kan tadi perlu ada negosiasi lebih lanjut. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Bu Lana dan juga Pak Adi, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama beberapa data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati dari sisi pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha ini tahun 2025 lalu, di mana industri mamin ataupun makanan minuman tumbuh 6,39%. Sementara ada industri logam dasar 15,71%, industri kimia, farmasi dan obat tradisional tumbuh 8,35%. Data dari BPS begitu ya. Masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional untuk pertumbuhan industri mamin. Dan selanjutnya kita akan cermati data dari sisi lapangan usaha penyerap tenaga kerja yang cukup banyak, begitu data dari Agustus sampai dengan November 2025. Perdagangan ini 168.000 orang, pengolahan 196.000 orang, kemudian akomodasi makanan minuman 381.000 orang. Lapangan usaha penyerap tenaga kerja begitu, akomodasi mamin yang masih mendominasi. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi negara penyumbang surplus terbesar Januari-Desember 2025 dari mana saja. BPS menyatakan ada Amerika Serikat menempati posisi pertama 21,12 miliar dolar Amerika Serikat. India menyusul di posisi kedua 13,62 miliar, kemudian Filipina di posisi ketiga 8,33 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman, kemudian juga Ibu Lana Sulistianingsih. Ya, dengan beberapa data dan informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana Bu Lana Anda melihat begitu dengan tren dari pertumbuhan industri mamin yang masih cukup tinggi, kemudian tadi dengan penerapan tarif resiprokal kita 19% kemudian dianulir, kemudian pemerintah menyatakan kita ambil yang 15%. Sebenarnya nanti kita mengarah yang kemana kalau dari pengamatan Anda dan analisis Anda Bu Lana? Ya, Mas Pras, tadi data yang terakhir itu menarik ya, terkait dengan surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika. Nah, selama ini surplus tertinggi memang berasal dari Amerika, antara Indonesia dan Amerika. Ya. Malah kita defisit dengan Tiongkok. Nah, kalau dari yang pernah saya baca terkait dengan bahwa Presiden Trump itu ingin sebetulnya ada balancing dalam perdagangan. Nah, tentunya surplus ini akan terus dimonitor oleh Amerika. Apakah surplusnya ini tetap membesar ataukah surplusnya bisa mengecil? Oke. Terkait dengan Amerika ya. Ya. Jadi apakah produk-produk Amerika yang masuk ke Indonesia mencatat impor yang lebih tinggi? Sementara secara surplus itu ya tentunya akan menurun. Nah, ini yang diinginkan. Jadi untuk sementara akan monitor, saya kira pemerintah khususnya Presiden Trump akan terus memonitor negara-negara mana yang masih surplus besar dengan Amerika Serikat. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan bahwa bisa jadi impor dan ditetapkan itu masih akan berubah lagi di masa akan datang. Oke. Karena kinerja dari ekspor dari perdagangan Indonesia dan Amerika masih tinggi surplusnya, bahkan tertinggi, artinya yang terbesar dari surplus yang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Makanya kesempatan ini barangkali pastinya Pak Adi dan teman-teman ini juga akan bisa menembus pasar Amerika juga dengan lebih baik. Gitu Mas Pras. Baik. Nah, Pak Hadi, lantas bagaimana seberapa besar akhirnya dampak penurunan atau penghapusan tarif ya terhadap daya saing produk mamin Indonesia kalau kita bandingkan dengan negara-negara pesaing seperti Vietnam dan juga Thailand? Oke, baik. Kalau saya lihat ya data perdagangan kita dengan Amerika, memang kita itu untuk pangan olahan ya, pangan olahan HS16 sampai 24. Amerika itu menjadi country partner yang nomor 1 untuk ekspor. Tahun lalu kita mencapai 2,2 miliar US dollar. Jadi sangat unggul, ranking 1 Amerika. Sementara kita import dari Amerika pangan olahan sekitar 820 juta. Berarti kita cukup banyak surplus dari Amerika terkait dengan pangan olahan tersebut. Nah, dengan adanya tarif 0% nanti
kami berharap ini akan bisa meningkat lebih bagus lagi ya. Apalagi tadi Bu Lana menyampaikan terkait dengan bahan baku kita akan mendapatkan beberapa tarif nol, sehingga ini akan menjadi salah satu, bukan menjadi yang utama, tapi menjadi salah satu agar kita semakin meningkatkan daya saing kita. Kalau import bea masuk bahan baku dinolkan dari Amerika, tentunya ini akan membantu mengurangi cost production kita sehingga daya saing akan lebih baik lagi. Dengan catatan kami memang tetap ingin memprioritaskan pemakaian komoditi dalam negeri ya. Namun demikian beberapa komoditi sudah tidak mungkin dapat dalam negeri sehingga kita berharap dari import ini akan lebih murah seperti itu ya. Nah, ini yang kami harapkan seperti itu sehingga kita dari pangan dan agro itu bisa lebih banyak masuk ke Amerika, mungkin kompensasi untuk balance trade-nya dari sektor yang lainnya karena kita masih butuh dari teknologi seperti tadi Bu Lana sampaikan, teknologi yang canggih dari sana bisa masuk ke sini, dan sebenarnya kami berharap juga investor Amerika itu masuk ke Indonesia juga untuk memproduksi dan membuat produk bernilai tambah di sini dengan kemampuan atau kecanggihan mereka untuk teknologi. Kami berharap bisa mendukung investasi di sini di Indonesia, meningkatkan nilai tambah produk-produk pangan dan agro, dan sekaligus meningkatkan devisa dari ini karena kita berharap dengan demikian global value chain-nya akan terjadi seperti itu. Itu dia yang diharapkan ya. Tapi kita lihat apakah nanti peningkatan daya saing, maksud saya begitu, dengan harga bahan baku yang turun juga, apakah nanti akan tercermin juga dengan harga yang kompetitif terjangkau di masyarakat. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Adi dan juga Bu Lana, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman dari GAPMI, kemudian di Bu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Nah Pak Adi, lantas bagaimana tadi seperti disinggung oleh Bu Lana dengan kemungkinan potensi bahwa bahan baku yang masuk ke Indonesia bisa 0%, kemudian harganya kan pasti lebih murah dan terjangkau. Nah apakah nanti akan berdampak juga dengan harga jual di masyarakat, meskipun Anda katakan tadi bisa meningkatkan dari sisi daya saing nih produk Mamin kita? Ya, benar. Jadi bea masuk bahan baku menjadi salah satu faktor dalam mengurangi cost of production kita. Dan kita berharap dengan penurunan bea masuk nanti dari Amerika menambah alternatif kemudahan kita untuk mendapatkan bahan baku yang lebih baik lagi untuk meningkatkan daya saing kita, dan tentunya untuk memproduksi produk-produk yang lebih terjangkau di dalam negeri seperti itu ya, karena sangat banyak dibutuhkan itu, apalagi sekarang kita butuh gandum, butuh jagung untuk pangan, kemudian beberapa komoditi kedelai juga seperti itu ya, dan susu yang sekarang kita sedang di mana-mana mencari susu untuk mendukung MPG ini, dan Amerika juga akan mendukung dengan benih ayam ya untuk yang unggul agar kita bisa meningkatkan produktivitas kita di Indonesia. Nah, ini yang kita harapkan demikian, Mas Pras. Baik, nah Bu Lana, kalau dari sisi Anda bagaimana melihat potensi-potensi bahwa industri tadi, investasi juga yang diharapkan masuk dari Amerika Serikat, apakah mereka melihat Indonesia sebagai pasar saja atau bagian daripada pengembangan bisnis ataupun ekspansi dari investor-investor di Amerika Serikat di industri Mamin kita, Bu Lana? Ya, memang industri ini kan sangat menarik ya, Mamin ini. Dan kinerjanya dari waktu ke waktu, walaupun ada COVID, malah waktu COVID malah makin tinggi ya Pak Adi ya, waktu COVID ya, pertumbuhan Mamin ini. Karena waktu itu kita banyak WFH, sambil WFH kita ambil Zoom, kita nyemil-nyemil gitu Mas Pras. Jadi banyak artinya
industri ini tumbuh sangat bagus ya. Nah, tentu ini akan sangat menarik buat investor di luar negeri. Oke. Kalau terutama di Amerika karena sudah ada kesepakatan seperti ini. Jadi di satu sisi memang bagus karena ada unsur investasi di Indonesia, mereka membuka pabrik, terus kemudian mereka bisa ya tentunya menambah devisa. Tapi di sisi yang lain ini juga tantangan buat industri dalam negeri karena akan ada persaingan baru terkait dengan produk-produk yang tadi produk olahan ya, produk yang sudah proses. Nah, tadi kalau terkait dengan ayam, barangkali kalau nanti investasi-investasi besar itu masuk, lebih banyak investasi yang sifatnya dalam tanda petik seperti di hulunya. Biarkan industri kita yang menjadi hilirnya, karena kita yang punya industri di sini nih, Mamin ini kan sudah bertahan lama ya, dan tiba-tiba masuk industri baru gitu ya, yang menjadi persaingan. Nah, ini bagaimana supaya daya saing dari Mamin di dalam negeri tadi itu tetap meningkat. Nah, tentunya perlulah kebijakan-kebijakan baru di sektor investasi, seperti apa investasi yang dibolehkan masuk. Bukan berarti kemudian, ya memang ada kesepakatan juga, nggak boleh menghalangi perusahaan Amerika yang masuk nih sekarang. Nah, tetapi mungkin bisa didorong, dilakukan lobby, supaya mereka masuk dalam kategori hulu gitu ya. Tapi biarkan yang hilir itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Mamin di Indonesia. Karena mereka itu banyak sekali loh produk-produk barunya, walaupun kita juga terus-menerus bebenah ya. Saya kemarin tuh datang ke salah satu gerai ini ya, makanan jadi gitu ya. Saya lihat tuh ini dulu nggak pernah ada makanan kayak gini, sekarang ada. Saya lihat produknya produk Indonesia gitu ya. Jadi kreativitas membuat makanan-makanan baru ini tentu akan menarik ya, dan menjadi tantangan baru buat teman-teman di industri Mamin Indonesia. Dan cita rasanya kan pasti teman-teman Mamin di Indonesia yang lebih paham cita rasanya Indonesia itu seperti apa gitu ya. Nah, tetapi dalam jangka pendek sih sebetulnya masih relatif aman, tapi dalam jangka panjang kalau industri hilir makanan jadi Amerika masuk ke Indonesia, memang dalam jangka pendeknya ada investasi, ada devisa, ada penyerapan kerja, tetapi juga harus dipertimbangkan bagaimana kompetisinya dengan industri Mamin di dalam negeri. Ditambah kita ini high cost economy nih yang belum benar-benar bisa dibenahi nih Mas Pras, karena ini juga menjadi bagian dari perhitungan cost of production dari perusahaan. Kalau high cost economy ini makin besar, ya saya nggak tahu, mungkin Pak Adi yang merasakan apakah ada perubahan lebih baik kah di high cost ekonomi. Kan banyak jalan tol udah dibangun, kemudian mestinya distribusi barang itu menjadi lebih lancar, logistik ya maksud saya. Nah, apakah itu sudah menekan biaya dari high cost tadi? Kalau itu memang bagus, high costnya udah mulai turun, tentunya produktivitas dan daya saing yang disebut oleh Pak Adi tadi mestinya makin membaik, dan kita nggak perlu khawatir dengan persaingan dari makanan-makanan jadi yang akan berinvestasi di Indonesia, karena mereka ini juga punya jalur logistik untuk bahan baku Mas Pras di Amerika. Jadi jangan sampai nanti dominasi dari bahan baku itu diambil oleh mereka gitu loh, karena kedekatan mereka dengan hulu di Amerika. Jadi gimana ya mengaturnya supaya tetap mereka boleh masuk, tentunya menguntungkan juga dari sisi investasi, tapi di sisi yang lain bagaimana kita juga tetap dalam tanda petik menjaga industri Mamin kita yang menjadi kekuatan dari sektor industri manufaktur Indonesia nih. Kalau ada PDB itu biasanya Mamin tuh selalu di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional loh. Jadi jangan sampai ini perebutan pasar, karena pasar kita besar sekali Mas Pras, 280 juta ya. Jadi produk-produk yang sudah dibangun di Indonesia ini juga harus dipertimbangkan untuk bisa dijaga. Gitu sih Mas Pras. Nah, Pak Adi, lantas sejauh mana pelaku industri siap begitu dari sisi kapasitas produksi, konsistensi pasokan juga untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan juga permintaan ekspor juga nih, Pak Adi? Ya, saya pertama sepakat dengan Bu Lana tadi terkait dengan bagaimana investasi Amerika nanti dengan kemudahan-kemudahan yang diperoleh masuk ke sektor hulu, karena mereka punya teknologi yang cukup bagus. Contoh misalnya di teknologi ternak, pakan ternak, kemudian
grandparent stock dan lain sebagainya, mereka sangat canggih sekali sehingga bisa mendorong peternakan dan hasil-hasil ternak Indonesia akan semakin baik. Biarlah hilirnya dikerjakan oleh masyarakat atau industri yang sudah existing atau dikerjakan oleh PMDN ya, pelaku dalam negeri, dan kita kolaborasi ini menurut saya sangat penting sekali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan biaya-biaya high cost ekonomi yang masih terjadi ya. Kita memang mengapresiasi pemerintah udah mulai bikin Pokja debottlenecking. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi, karena ini menjadi faktor penting di dalam menyediakan produk-produk yang lebih terjangkau dan berdaya saing di pasar global. Ya, ini yang kita harus lakukan. Jadi menurut saya banyak sekali kolaborasi yang kita harapkan, tidak hanya sekedar masyarakat tahu bahwa Amerika dapat kemudahan, nah tapi kita bagaimana mengelola kemudahan-kemudahan itu untuk kebaikan kita bersama. Ini yang menurut saya harus dilakukan, dan saya percaya pemerintah akan approach pemerintah Amerika dan bisnis dari Amerika untuk bisa berkolaborasi dengan pemain dalam negeri, seperti itu, Mas Pras. Strateginya untuk bisa meningkatkan value added sendiri bagaimana nih Pak Adi? Ya, jadi kita industri hilir makanan minuman ini cukup canggih ya. Kita tahu selera masyarakat kita, dan kita terus berupaya bagaimana kita melakukan reformulasi, kita melakukan produk-produk bernilai tambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Apalagi kita punya generasi milenial, Gen Z dan Alpha ini yang luar biasa, sekitar 60% lebih, di mana mereka itu ingin mendapatkan produk-produk yang lebih tidak membosankan atau produk-produk baru. Nah, nilai tambah di sinilah yang menurut saya sangat perlu kita dorong ya, dan didukung ketersediaan dalam negeri khususnya di sektor hulu, karena kita tertinggal, Mas Pras. Kita masih banyak import bahan baku dari negara-negara lain karena kita ketinggalan di dalam pengembangan di hulunya. Inilah yang kita harus dorong supaya ketersediaan dalam negeri bisa semakin ada, semakin tersedia. Apalagi kondisi geopolitik saat ini yang sangat tidak menentu. Ini saya sangat mengkhawatirkan sekali. Karena pengalaman yang lalu-lalu, begitu ada perang sedikit aja, logistik akan terganggu, sehingga bahan baku terganggu, biaya logistik naik, dan lain sebagainya. Kalau kita siap di dalam negeri, tentunya ini akan lebih aman buat kita. Apalagi Presiden bilang ketahanan pangan, ketahanan energi menjadi utama, dan saya kira ini yang harus didorong. Baik, kesiapan sudah terus dilakukan begitu oleh pelaku usaha industri makanan dan minuman Indonesia. Tinggal menunggu saja gongnya seperti apa, apakah 15% dan 0% bagi bahan baku Indonesia ini memberikan keuntungan lebih, terutama bagi masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau nantinya dengan bahan baku yang bisa didapatkan lebih murah dari Indonesia di Amerika Serikat, begitu yang ditetangkan dari sana. Pak Adi, Bulana, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Adi, Bulana. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Ya.